Halo semua teman-teman pendengar dan penonton bersama kami For Podcast. Saya Yudhisthira yang biasa dipanggil Yudis, dan ini rekan saya. Dan saya Tamara Putri Azhari bersama narasumber kita Ibu Serepinati Serangga, seorang wanita luar biasa kelahiran Daya, 7 Juni 1972, lulusan Institut Sosial Ilmu Politik atau IISI. Hal tentang ekonomi melit dan pekerjaan sulit sudah menjadi bahasa umum untuk kita semua. Padahal negara menjamin penduduk mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal tersebut sesuai dengan UUD 1945. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Akan tetapi, pemerintah terkadang setia tidak peduli dan menutup mata. Selaku host pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang dampak dari ekonomi melilit yang menyebabkan pekerjaan semakin sulit tentunya. Di sini saya tentunya bersama Ibu Serepinati sebagai narasumber kita pada kesempatan kali ini, pada podcast kali ini. Halo Ibu, selamat datang Ibu. Terima kasih sudah diundang ya. Sama-sama, Ibu. Luar biasa ini mahasiswa unsur ya pasti ini ya. Tahu aja Ibu, iya, karena Ibu dosen kami. Iya, betul. Terima kasih Bu ya Iya, sudah meluangkan sama-sama. waktunya. Sama-sama. Jadi dalam kesempatan kali ini kita sangat senang, sangat bangga karena kehadiran seorang dosen kebanggaan kami semua di sini. Selain beliau dosen juga di salah satu universitas swasta juga, beliau juga seorang pemerhati lingkungan. Wah, ini Ibu jadi banyak sekali ya background Ibu ini dalam segala bidang dan segala dalam hal nih Bu. Boleh kita diminta ilmu dan kisi-kisi dari Ibu? Siap banget. Iya, terima kasih Bu ya. Dan lanjut ke pembahasan kita atau topik kita kali ini. Kita semua tahu kan bahwa ekonomi Indonesia pada saat ini tidak dalam pada posisi yang sangat stabil nih Bu. Iya. Kira-kira bagaimana nih Bu tanggapan Ibu sebagai seorang pengajar atau dosen dalam opini Ibu? Salah satu bentuk ekonomi yang sangat memprihatinkan adalah kalau melihat banyaknya pengangguran, ya. Kalau ada banyak pengangguran berarti kita prihatin ya. Banyak yang sarjana tidak bekerja, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang sudah tamat SMA atau SMK, tetapi sulit mau melanjutkan kuliah karena apa? Karena tuntutan ekonomi, ya. Tuntutan ekonomi, dia harus berjuang dulu nih, baru dia mau kuliah seperti itu. Nah, teman-teman ini kan adalah salah satu sumber daya manusia yang tercetak unggul dan rapi. Karena apa? Keinginan bekerja diimbangi dengan apa? Kuliah. Berarti semangat kuliahnya bagus ini, Yudis ya. Terima kasih. Iya. Nah, jadi harapan saya adalah kalau melihat ekonomi yang sekarang ini, ya, ekonomi sekarang ini sebenarnya sudah banyak sekali ekonomi kreatif yang sudah dilakukan oleh sumber daya manusia, dan itu semua adalah arahan-arahan dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang luar biasa kepada kita. Hanya terkadang tidak bisa terkontrol semuanya. Kalau tidak disentil sumber daya manusianya, ya kan? Kalau sumber daya manusianya mempunyai IQ yang bagus, tetapi ternyata IQ-nya tidak imbang, gimana ya? Ya, berarti apa? Berarti tidak balance ya. Jadi mendapatkan ijazah saja, tetapi ternyata dia tidak punya keahlian atau apa-apa ya. Karena selama dia mengemban pengalaman atau belajar di perkuliahannya ya, ternyata tidak banyak menarik dan menerjunkan dengan kegiatan-kegiatan positif yang mungkin itu menjadi pengalaman yang bagus, ya kan? Kalau di hard skill dan soft skill, kalau soft skill itu bagian dari komunikasi, ya kan? Bagian bagaimana mencoba mengolah, menganalisis, ya. Tetapi kalau di intelektual kita, ya, pada dasarnya adalah kita mau mendapatkan apa? Ijazah kan? Supaya dapat apa? Sarjana ilmu hukum misalnya, contohnya sarjana ilmu ekonomi, sarjana ilmu komunikasi ya. Nah, makanya pemerintah itu sebenarnya sangat sudah luar biasa karena dia adalah sebagai pelaku ekonomi, ya kan, pelaku ekonomi.
dan bagaimana dia memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting di dalam perekonomian di Indonesia saat sekarang ini. Adanya stabilisasi, ya, kemudian adanya alokasi dan distribusi. Semua itu adalah gabungan dan kontribusi yang tidak bisa terpisahkan. Pemerintah sudah luar biasa, hanya kita harus mencoba membackup atau juga kita harus mensupport, ya, mensupport. Nah, saya percaya sumber daya manusia yang tercetak sudah menjadi sarjana-sarjana yang sangat kreatif ini bisa nanti meneruskan dan bisa mencoba menganalisis ekonomi yang mungkin berdampak seperti apa nanti. Tadi pertanyaan kan dulu pasca sama nggak pasca itu seperti apa, ya kan? Bayangkan dulu di zaman COVID gimana susahnya kita cari pekerjaan, gimana tuh Mas? Waduh, bahkan waktu itu ada beberapa perusahaan yang menerapkan rolling untuk pekerjanya, Bu. Iya, betul. Iya. Mana ada yang di PHK, ya kan? Dampaknya seperti itu, Bu. Iya, betul. Dan dampak hal tersebut masih dirasakan sampai sekarang nih, Bu. Iya, betul ya. Iya, Bu. Masih ada juga nih Masih sampai ada. sekarang ya. Iya. Ya, contohnya juga kan Bu dulu yang masih bekerja sekarang sudah di PHK, ya, menganggur. Tapi dengan adanya hal tersebut atau permasalahan tersebut, jadi cenderung mereka juga berinovasi, Bu. Iya. Nah, seperti ada yang membuka UMKM, Iya, betul. ada yang membuka usaha, Bu. seperti Usaha itu. kecil-kecilan lah ya. Betul sekali, Bu. Dan tadinya juga yang HP atau handphone yang tadinya dipergunakan hanya alat komunikasi, sekarang sudah dibuat untuk bahan COD-an. Oh, iya. Nah, itu akibat kreativitasnya, ya. Iya. Kreativitas berpikir Inovasi. bagaimana mendapatkan cuannya. Iya, Ya, tujuannya sih itu, Bu. Tidak stuck di tempat saja. Kalau stuck di tempat saja kita nggak dapat cuan dong, ya. Betul. Benar. Misalnya contohnya mbaknya pintar masak, tinggal jualin aja ke teman-temannya, jualin juga ke ibu, ya kan? Nah, kalau mau menjelang Natal, Lebaran, semuanya bisa dimanfaatkan. Betul sekali, seperti Bu. itu. Nah, itu juga untuk menghasilkan, Bu, ya. Iya dong, Untuk menghasilkan. Itu juga membantu apa? Membantu keluarga, Betul ya sekali, kan? Bu. Membantu keluarga karena tidak semua juga di dalam rumah tangga itu suami istri bekerja. Ada juga yang hanya suami saja bekerja, istri hanya menjaga anak-anak, contohnya seperti itu. Ya harus balance lah. Mungkin itu Ibu ya salah satu dampak ya yang namanya ada segi negatif pasti ada segi positif. Oh, betul. Ya, itulah masa-masa COVID agak susah memang kita ya. Semua dikurung di dalam. Tapi sekarang sudah mulai mencoba dengan inovasi yang ada. Malah tambah kreatif ya. Betul. Ya, malah Betul. tambah banyak kreativitas kita gitu. Betul sekali. Iya, betul. Dulu ya, ibu tuh berbagi sedikit ya Boleh, dari pengalaman silakan. sedikit. Dulu zamannya COVID itu ya. Itu kan kita semua dikurung seperti di mana gitu ya, tidak berani untuk menyapa pun, kita takut untuk keluar ya. Iya. Tapi bagaimana caranya perputaran ekonomi itu kan terus, kebutuhan itu Betul. terus ya kan. Iya. Nah, masyarakat yang mempunyai talenta di dalam kreativitas untuk menghasilkan penghasilan ya, pendapatan. Contohnya ibu ini adalah salah satu yang suka sekali untuk memasak ya, memasak. Tapi memasak bukan makanan berat, makanan ringan gitu ya. Aku juga bisa. Iya. Kemudian bagaimana untuk mengkreatifkan anak-anak bangsa juga dengan pelatihan-pelatihan diberikan dengan cara Zoom ya. Nah, semua itu dimanfaatkan bagaimana saya tidak hanya bersifatnya komersil, tapi saya sudah berbagi ilmu, ya kan, berbagi ilmu dengan teman-teman di luar sana. Nah, itulah salah satu cara-cara yang tantangan yang tertinggi saat ini adalah bagaimana menghasilkan dengan inovasi-inovasi yang baru. Karena di era digital ini kita harus manfaatkan. Ya, sayang sekali. Itu. Mbaknya gimana nih? Kalau saya boleh bertanya. Boleh dong. Kira-kira bagaimana menurut Ibu tentang peran pemerintah terhadap masyarakat yang masih menengah? Waduh, ini ya. Kalau dikatakan bagaimana peran pemerintah, sebenarnya kepedulian pemerintah itu sudah ada, ya. Kepedulian sudah. Contohnya begini ya, sudah ada wadah-wadah tertentu dari kreativitas, ekonomi kreatif ada contohnya ya. Di situ kan ada seni budaya, ya kan, perindustrian segala macam semua. Dari seni film aja sudah ada, ya, penggunaan teknologi juga semua sudah ada. Sebenarnya tinggal bagaimana memoles dan memanfaatkan fasilitas dan wadah yang ada. Hanya terkadang pemerintah kurang
menyusup gitu ya, menyusup bagaimana area-area mana yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Contohnya, salah satunya UMKM. Ini kan lagi di apa ya, benar ya, jadi sangat viral lah gitu ya. Ada UMKM. Nah, tetapi harus ada apa? Harus ada bentuk-bentuk pelatihan yang mungkin tidak hanya sekali dua kali dilakukan oleh masyarakat setempat, tapi dengan cara-cara lebih mengontrol, ya kan, lebih mengontrol wadah-wadah tertentu yang mungkin bisa menambah wawasan dan pengalaman. Kalau Ibu bisa sampaikan ya, kata ekonomi di sini kan ada namanya distribusi, kemudian produksi ya, kemudian bagaimana konsumsinya seperti apa. Nah, itu adalah kolaborasi yang tidak bisa dipisahkan di dalam ekonomi ya, distribusi, produksi dan konsumsi ya, betul. Jadi ada take and give ya, take and give. Contohnya seperti ini, wadah yang ada di Glodok ya, Glodok itu sekarang udah sepi loh Mas. Ya kan, karena apa? E-commerce-nya tuh tinggi banget sekarang kan, iya kan? Ditutup ya Bu. Iya betul. Ngomong-ngomong kalau tutup udah pernah kesana. Maksudnya e-commerce. Iya betul. Jadi kalau di daerah-daerah sana Jakarta Barat itu banyak sekali toko-toko yang sudah tutup karena bersaing sehat juga sebenarnya ya. Mall juga udah kali tutup. Iya betul. Nah, inilah yang bisa juga menjadi perang yang tidak kepuasan dari masyarakat yang mungkin kami bersaing dengan orang-orang yang canggih menggunakan teknologi, sementara mereka yang harus bertatap muka, datang langsung ya kan, untuk melihat produknya seperti apa ya. Jadi ya begitulah, kita harus memang kreatif, inovatif ya di dalam untuk mendapatkan cuan kita itu. Oke, jadi begitu kawan-kawan, ini seru sekali atas pencerahan dari Ibu Serifina ini. Jadi di sini kita harus dituntut nih teman-teman. Jadi kita tidak boleh terbatas dalam kondisi atau keadaan. Jadi kita harus dituntut mempunyai atau memiliki kreativitas. Nah, kalau misalkan kreativitas kita punya, kita ilmu punya, dan tinggal actionnya aja ya Bu ya. Iya betul, kreativitas bagaimana menghasilkan cuan tadi ya Mas ya. Iya betul. Ini salah satu contoh podcast bisa menghasilkan uang juga ya kan. Tapi tinggal mengkreatifkan saja bagaimana di era digital sekarang. Jangan sampai kalah lah teman-teman untuk melakukan sebuah inovasi yang baik ya, yang menguntungkan, yang bermanfaat buat orang lain ya. Mudah-mudahan dengan apa yang teman-teman sajikan ini menjadi manfaat juga buat masyarakat di luar sana ya kan. Itu harapan saya. Dan perlu juga diketahui bahwa banyaknya pengangguran itu terkadang ya, banyak pengangguran. Tadi saya menyambung dari Mas Bubis ya, bertanya tentang ekonomi yang sekarang ini. Jadi kalau pengangguran itu saya sampaikan ya, kontribusinya kan tidak ada. Kontribusinya tidak ada kalau pengangguran. Tetapi kalau masyarakat yang masih mau berkontribusi, berarti dia mau menghasilkan produk. Contohnya produk-produk daur ulang saja bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan uang. Contohnya botol-botol bekas ya bisa kita jadikan daur ulang. Contohnya menghasilkan produk inovasi ya, menjadi tas bunga, tempat pulpen ya, tas-tasan ya, apa aja, tempat sikat gigi, odol gigi, sabun, segala macam itu sudah bisa dikreativitaskan. Tinggal bagaimana penggunaan dan pemanfaatannya saja. Tapi kalau yang pengangguran itu no, dia tidak ada berkontribusi, tidak ada berkontribusi. Bentuk fisik semua sehat gitu ya, cuma karena apa? Karena malas kan? Malas. Musuh terbesar dalam diri kita cuma itu satu. Iya betul, malas. Jadi jangan sampai malas ya, karena kalau malas itu akan membuat kita menjadi masyarakat yang hanya pasrah saja, ya. Jadi kita harus kreatif dan selalu kreatif gitu supaya mendapatkan cuan tadi ya. Nah, ilmu kita itu kita bagikan bagaimana menghasilkan yang terbaik buat masyarakat. Itu yang paling diutamakan.
dan dampaknya juga menjadi apa? Jadi kriminal juga nanti kan lama-lama, ya kan? Coba dibayangkan Mas Yudis Jiraya, kita dulu waktu zamannya COVID banyak nggak yang kriminal terjadi? Yang tadinya tidak niat jadi niat, Bu. Nah, yang nggak niat jadi niat itu karena apa Mbak? Karena kebutuhan ekonomi. Ya, kebutuhan ekonomi, tuntutan ya, tuntutan karena saking nggak ada yang mau dikerjain, ya udahlah yang singkat cepat aja lah kayak Betul. gitu. Kondisi perut kan kok nggak bisa ditolerir lagi, Bu. Iya, betul. Iya, nanti kalau misalkan kebanyakan puasa ya 2-3 hari nanti jadi kelaparan, Bu. Baik, itu tadi pemirsa dari Bu Serafina yang menerangkan bahwa kita jangan terpaku dalam keadaan apapun. Jadi intinya itu kita jangan bermalas-malasan, karena malas itu adalah efeknya yaitu tadi kita tidak menjadi, jadi kreativitas dalam diri kita itu tidak timbul, inovasi-inovasi pun tidak muncul, seperti itu. Jadi apapun kondisinya yang terjadi pada diri kita itu intinya yang dapat saya ambil dari Ibu tadi adalah jangan malas-malasan. Saya aja nih ya, kalau misalkan dikasih tugas sama Ibu, Bu, kalau seandainya nanti ditunda-tunda malas, itu jadi nantinya numpuk gitu. Iya, jangan ya. Iya. Jadi intinya malasnya hilangin dulu minimal. Iya. Pokoknya mantap lah. Siap-siap Ibu. Ibu, ini karena memang waktunya sudah habis, Bu, jadi sayang sekali nih, Bu, perbincangan podcast kita kali ini. Tidak terasa, Bu. Sampai di sini aja dulu gitu ya. Nanti next time Ibu jangan bosan-bosan, Bu nih. Untuk mengajar kita dan mengajar mendidik teman-teman agar wawasan semakin luas, agar bisa mendapat sedikit pemberian ilmu, pembekalan juga buat kita semua yang ada di sini, baik teman-teman yang ada di rumah. Baiklah teman-teman semua penonton dan pendengar kami podcast, kita sudah ada penghujung acara. Saya Ara dan teman saya Yudhistira mengucapkan terima kasih, dan terima kasih juga kepada Ibu yang sudah